Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tulek tombol subscribe di bawah ini. Oke teman-teman, yang belum berteman silahkan subscribe supaya kita menjadi teman. Terus tadi kok ngarit. Oke, di saat posisi seperti ini kita tidak bekerja, banyak orang yang tidak bekerja. Mari kita ciptakan lapangan kerja sendiri dengan kita main YouTube. Nah, dalam main YouTube ini menurut saya sangat mudah sekali ya. Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak atau modal yang banyak. Saya dengan modal ala kadarnya, cuma yang memakai handphone, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan penghasilan. Dan posisi seperti ini saya sudah sekitar 3 atau 4 sampai 5 bulan nggak bekerja, dan alhamdulillah pendapatan YouTube itu benar-benar udah ngebantu lah, walaupun hasilnya itu belum seberapa, tapi setidaknya udah membantu di saat posisi seperti ini. Karena biaya hidup itu cukup lumayan banyak ya. Kita tetap bekerja tetap, tapi jadikan ibaratnya YouTube ini buat motivasi dulu, buat sambilan dulu. Nah, setelah kita udah mendapatkan hasil yang cukup dan memuaskan, kita bisa memilih apa kita mau bekerja atau mau YouTube setelah kita dapat hasilnya dan melihat hasilnya kerja kita dan penghasilannya itu berapa besarnya. Dan alhamdulillah sekali ya, emang YouTube itu benar-benar mengurangi angka pengangguran. Dan karena posisi saat ini saya itu nganggur ya, sebisa saya bikin konten ya ala kadarnya aja, orang keluar juga saya jarang, jadi ya terpaksa lah. Kerjaan juga saya belum buka, jadi ya ala kadarnya saya bikin konten untuk memotivasi diri saya sendiri. Bagaimana sih kita berbicara di depan kamera itu? Ternyata nggak gampang berbicara di depan kamera itu. Kita harus mulai belajar dari awal, dari gimana sih kita memberanikan diri belajar ngomong di kamera, terus di-upload di YouTube. Kadang ngelihat itu, kalau kita upload di YouTube kita malu sendiri, tapi itu mah bodo amatnya apa. Intinya kita ingin maju, kita memberanikan diri sendiri dulu. Kalau kita nggak ada pembelajaran dari awal, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil? Kita harus menguasai dulu teknik-teknik YouTube itu seperti apa. Kalau kita nggak mengupload dengan ala kadarnya, kita nggak bakalan tahu kualitas video apa yang bakal kita upload itu untuk mendapatkan uang. Oke, kita kadang ngelihat channel-channel yang udah berkembang besar, jangan lihat channel yang sudah berkembang. Kita belajar itu dari awal, belajar edit, mungkin diedit videonya, kita belajar dari cara ngomongnya, dari videonya kita. Nah, setelah kita bikin video, cara berbicara ngomong di kamera, terus kita upload, terus kita tonton sendiri. Nah, kita itu bakal bisa melihat kekurangannya itu apa dan kelebihannya itu seperti apa. Apa kekurangan di kata-kata, apa di kameranya kan. Nah, dari situlah kita mulai belajar untuk meningkatkan kualitas YouTube kita supaya ditonton orang itu bisa menyenangkan dan orang itu bisa kembali mengupload lagi. Untuk saran saya untuk yang masih tidak banyak kesibukan atau posisinya masih nganggur mari kita semangat bikin konten dan diupload di YouTube. Daripada kita nggak ada kerjaan kan, posisi sekarang cuma ngelamun, tiduran, makan, ngerokok jadikanlah posisi seperti itu inspirasi otak kita, gimana sih caranya menghasilkan uang tanpa kita harus ibaratnya
di lapangan kerja langsung. Ibaratnya yang biasanya kita kerja dagang apa, ibaratnya yang di pabrik apa, dengan posisi seperti ini kita harus bisa mengolah cara berpikir kita ya, oh gimana sih caranya dapat uang apa gini-gini. Kalau di dunia YouTube ini ya, di saat apapun, di saat posisi masih mungkin nggak dibilang duit pas-pasan, orang masih tetap beli kuota, beli pulsa, karena di handphone itu pulsa itu kayak udah gimana ya, kehidupan sehari-hari. Kayak orang itu udah nggak bisa tanpa handphone, tanpa kuota, apa gunanya. Jadi kesehariannya itu tetap pasti dia handphone. Jadi kita manfaatkan dari kesenangan orang itu menonton handphone. Nah, jadikan kita sebagai kreator YouTube yang bisa menghasilkan uang dari apa yang mereka pegang itu. Oke, maaf, masih belepotan yang masih belajar. Dari itulah kita belajar. Ini kan banyak teman juga, apalagi orang yang banyak teman di Facebook, gimana yang belum menghasilkan. Mari diajak semua untuk kita berteman di YouTube bareng-bareng. Kita membangun YouTube dengan kerjasama teman-teman apa, kita bisa komen apa, di situ bisa tonton videonya. Sama aja kayak ibaratnya kita di Facebook berteman apa, itu juga ngeluarin kuota. Coba kalau kita berteman itu di YouTube, komen apa itu ada nilainya semua. Dari tontonan video kita, komennya, like-nya, itu ada bayarannya. Ya bukannya itu apa, kita kan bisa promosi nih dari teman-teman dari YouTube itu, kita promosi ke Facebook, ke teman-teman kita. Ayo tetap kita gunakan sosial media itu untuk berinteraksi. Mari kita berteman lagi di YouTube untuk saling membantu channel kita supaya bisa berkembang dan mendapatkan penghasilan. Kalau kita ibaratnya udah pernah menghasilkan di dunia YouTube, pasti kita akan terus bersemangat terus. Ya intinya itu kita harus telaten apa, walaupun orang mau ngomong apa, terserah, yang penting niat kita untuk berkembang di dunia YouTube. Untuk kita bisa mendapatkan hasilnya ya harus tebel telinga, nggak usah dengerin omongan orang. Daripada kita komen apa sana sini yang nggak jelas kan, mendingan kita manfaatkan teman-teman kita itu untuk bergabung di YouTube kita atau di channel kita. Nah dari situ kita akan mendapatkan penghasilan, walaupun ibaratnya penontonnya sedikit pun akan ada nilainya di situ. Nah, jadi saya di sini mengajak teman-teman yang belum bergabung di YouTube, mari kita bergabung di YouTube. Caranya gampang banget kok, banyak di tutorial YouTube itu cara-cara bikin YouTube apa dan seterusnya, itu banyak. Itu udah nggak susah lagi kita nyari panduannya untuk kita mau nge-YouTube itu. Dan apa sih kelebihannya YouTube? Kelebihannya YouTube itu bakal sampai kapanpun kalau channel kita nggak bermasalah itu tetap berguna dan tetap ada hasilnya. Nah di situ enaknya. Ibaratnya kita nanti udah tua apa, terus channel kita itu bisa diterusin ke anak kita, ibaratnya ke saudara kita, ke siapapun yang masih ibaratnya masih mau menggemari dunia YouTube itu. Jadi menurut saya itu nggak ada ruginya kalau kita buat channel YouTube ya. Jadi saran-saran untuk teman-teman yang belum berprofesi bikin channel YouTube, ayo mari bangun dari sekarang, karena ini akan bermanfaat untuk seterusnya, bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun. Ini akan seterusnya kita dapat penghasilan, apalagi udah dimonetisasi dan udah pernah transaksi. Nah itu akan berlanjut terus selama video itu ada yang nonton, itu kita akan dapat penghasilan walaupun nilainya itu masih rendah, tapi itu tetap akan mendapatkan penghasilan dan gak ada sia-sianya. Kita bikin status video minimal durasi banyak 1
menit lebih berapa itu bisa menghasilkan, jadi nggak ada ruginya. Nah oke teman-teman, itu himbauan dari saya aja. Mungkin kalian yang mau inspirasi kecerdasan kalian bisa inspirasi di YouTube lah. Kalian pinter ngomong, kalian pinter acting, kalian pinter apa, mari kembangkanlah dan upload di YouTube supaya pengalaman hidup kalian, kecerdasan kalian, cara pandai kalian ngomong itu ada nilai harganya, bukan cuman koar-koar yang nggak ada nilainya. Walaupun ibaratnya sedikit kata, tapi kita bisa memikat ibaratnya teman-teman atau orang lain dengan mendengarkan omongan kita itu akan dinilai dengan dolar, ada hasilnya. Kita ngomong itu nggak cuma ngomong doang habis itu hilang, enggak. Semua itu ada catatannya di situ. Jadi nggak ada ruginya kalau kita masuk dunia YouTube. Oke teman-teman, itu saja saran dari saya. Mari berkembang untuk YouTube, karena YouTube mengurangi angka pengangguran di Indonesia, apalagi posisinya saat ini, saat-saat pandemi dan tidak bekerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.